Saya kasih uang 8 miliar. Kau mau lihat? Hah? Kau mau lihat? Wallahi wa billahi wa tallahi, saya sudah kasih 8 miliar untuk anak saya. Kalau saya ada apa-apa ini, cash flow, sudah dipegang sama anak saya. Ya, saya sudah dalami. Sebenarnya unsurnya udah dapat. Hanya saja ini klien saya belum tegar. Tadi kan baru saya telepon depan Anda. Dia masih sakit di kamar. Bercak-bercak kakinya. Dia memang sudah takut. Tapi kalau memang nanti ahli paranormal dan atau orang yang ahli mengobati dunia magic itu katanya mengeluarkan makhluk jahat dari tubuh manusia karena pengaruh magic dan atau paranormal, mereka bisa mengeluarkan itu. Kalau saya anggap itu penting dan tidak menjadi syirik karena ini masalah usaha, saya kira boleh, saya akan bawa gitu. Nah, kalau mereka berani bersaksi bahwa kami yang ahli bidang supranatural, kami yang ahli bidang magic, ini sudah kena, oh ini harus diobati, kalau dia berani bersaksi dan diproses hukum, ya kita bawa dia jadi saksi, begitu. Berarti di sini Mas Rasman sendiri sudah mencoba untuk membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang ibarat ahli dalam hal bidang magic, bidang gitu. Maksudnya apa? Udah coba nggak sih apa si Ilki Magi sendiri yang dia cari untuk kayak apa? Saya sudah suruh, dia sudah ruqyah. Nah, tinggal nanti itu saja. Tapi cuma anehnya itu begini, kok keluar darah, kok dari hidung, dari mulut, kemudian mulai sembuh itu tiba-tiba masuk lagi bintik-bintik. Ya itu. Kondisi sekarang udah hilang apa masih ada sih? Bintiknya masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Sempat dicek di rumah. Sudah ke rumah sakit? Negatif, padahal bukan DBD ya, Bang? Bukan, belum ada hasil. Bukan ada hasil. Oh. Sedang menunggu hasil. Saya juga heran nih ya, klien-klien saya pada sakit semua. Medina Zen sakit, ini sakit. Tapi saya kira ya tantangan dan saya berharap kasus Iklim Hakim ini akan menjadi pembuka tabir gunung es yang mungkin selama ini tidak pernah terungkap. Kasus Medina Zen juga jadi pembelajaran bahwa tidak setiap orang yang ada masalah langsung dijustifikasi sebagai penipu. Nah, sedangkan kaitan bipolar dan lain-lain ini Dennis saya peringatkan lagi nih. Dennis saya udah bilang turunkan itu, jangan bawa-bawa. Jadi kalau you undang orang, jangan sebut aja namanya langsung, kan enak tuh. Jangan sebut oh dia pengacara, ini ya. Sianu oknum bipolar lah itulah. Lah, ya Allah. Saya itu begini, mau dialihkan alibi bahwa Medina Zen bipolar, terus Pak Rasman tuh bipolar karena pemarah. Ya Allah. Ayah saya itu ulama, hafiz Quran, pemarah, Bos. Kalau marah itu sifat manusia. Yang bahaya dia nggak tahu marah. Nah, itu. Jadi sekarang sebut aja nama saya. Kalau sebut Rasman bipolar, tidak bisa kau buktikan, saya pidanakan kau. Atau kalau kau jago, telepon saya. Kenapa harus sebut ini, sebut itu? Bahwa ini aneh ya, aneh. Saya bilang, yang dulu yang suka berantem ini siapa sih? Kan dia, si pengacara itu kan. Pengacara ini sama pengacara itu, lihat aja Instagram saya. Malulah. Kok dibilangnya saya pasang badan? Maksudnya itu melawan Hotman sama dengan melawan saya. Ya Allah, you samakan diri you dengan Hotman. Why? Kenapa dengan kau, Bos? Sementara saya nggak ada apa-apa sama kau. Saya nggak ada utang sama kau. Saya nggak ada ambil bini kau. Dan kau pun sekarang nggak ada bini. Hah? Kita hidup nih, Bos, cari istri, Bos. Supaya kita berbahagia. Ya. Tapi kalau begini ya, kalau kita laki-laki menceraikan istri 1 kali, 2 kali, itu biasa itu. Tapi kalau istri kita menceraikan kita, terus kita tinggal sendiri, itu aneh juga, Bos. Aneh juga itu. Yang saya tahu istri itu ditambah, Bos, bukan dikurangi. Tapi kalau sampai kita nggak ada istri, itu dicurigai itu. Ya? Iya dong. Saya ini kalau nggak ada istri, siapa yang ngurus, Bos? Beneran? Saya nggak bisa cuci baju sendiri, walaupun ada yang namanya, katakanlah orang yang juga urus rumah, masak, nyuci. Tapi yang namanya istri di samping itu wajib, Bos, untuk kita kalau kita sehat.
Tapi kalau kurang sehat, terus gugat istri ke pengadilan, kalah lagi. Habis itu ada yang bagi dua lagi. Wih, malu saya. Bos, saya punya mantan istri. Kau datang ke sana. Saya kasih rumah, kasih mobil, bos. Anak saya tanggung jawab semua. Begitu, bos. Saya bawa umroh bareng. Anak saya bawa semua. Saya kasih rumah. Saya kasih uang 8 miliar. Kau mau lihat? Hah? Kau mau lihat? Wallahi wa billahi wa tallahi, saya sudah kasih 8 miliar untuk anak saya. Kalau saya ada apa-apa ini, cash flow sudah dipegang sama anak saya. Kita nggak pernah kita bilang orang kaya, tapi untuk anak saya cukup. Dia sudah dokter, 2 orang, pesantren, 4 orang, Al-Azhar. Kita berpendidikan karena kita tahu agama. Tapi kau jangan pancing saya. Saya ini sama kencangnya semangat, keberanian dan cara saya bicara. Saya nggak pengecut. Ya, jadi kalian pun ngapain wawancarai dia itu? Itu Dennis itu katanya mau. Saya bilang cadel. Emang kenapa? Memang cadel. Terus marah. Saya bisa buktikan dia cadel. Dia bilang Rahmat. Sementara WA-nya Razman Nasution. Datang ke tempat saya. Sebut Razman kok bisa? Berarti kenapa bilang di situ ya? Saya bilang cadel dong. Terus saya tanya dia cadel. Terus kenapa kalau cadel? Sama dengan Razman. Oh Razman, kau gendut, kau putih. Ya memang saya putih. Tapi kalau dibilang saya hitam kumal, baru menyinggung. Ngerti nggak? Ketika seseorang itu disampaikan sesuai dengan keadaannya, tidak ada yang salah di situ. Contoh, ada dulu di tempat saya, oh itu si Anu yang giginya itu ada gigi emas. Dulu kan zaman dulu kan ada gigi emas tuh kuning. Itu loh. Nah, jadi kalau orang sekarang menurut saya, kita sebutkan dia itu kenapa emangnya? Itu bukan menghina, itu fakta, ya. Oke. Pak Rahman, terakhir nih Bang, kalau bicara kondisi ini sendiri ini Itu kan bisa diapa nanti kan? Iya. Bisa dipotong. Enggak, tapi kalimat saya itu masih masuk tuh. Iya. Yang mana tuh? Sejak dari mana tadi yang terpotong? Dengan yang merokok itu? Tadi tentang ini Bang, tentang apa namanya? Hotman yang bukan Hotman, yang suaminya itu yang Dennis. Yang Dennis itu terakhir Dennis. Farhad. Tentang sih wawancara Dennis. Iya. Oke. Now, action. Ya, begini. Tentang Dennis. Saya tadi pagi kan saya ada akupuntur, saya lihat. Terus dilihat di situ Dennis komentari. Jadi saya lihat nih Dennis ini, aduh, Dek, kamu datang ke preskon saya. Kamu bilang, kayak Bang kapan datang, saya bilang nanti ya kita atur. Tiba-tiba kamu undang tuh dia itu. Saya nggak usah sebut lah, nanti tambah top dia. Soalnya dia udah di bawah saya, bos. Udah di bawah saya. Ngomong datar-datar aja. Nggak pakai intonasi, dibilang saya marah-marah. Dibilang saya, suka keras suara. Tukang ini, tukang itu. Oke. Dan terakhir Pak Rahman. Sebentar, yang saya mau bilang, ini rekam kan? Nah, yang saya mau bilang, kau itu public speakingmu kurang bagus, makanya kau sakit hati sama saya. Tapi yang mau saya ngomongkan, bos, apa salah saya sama kamu? Kok kamu senggol-senggol saya terus? Saya pulang umroh, di komen di Instagram, dibuat di Instastory. Ya, saya nggak pernah ganggu kau, saya nggak pernah berurusan sama kau, saya nggak pernah ganggu istri kau. Apalagi kau nggak ada istri sekarang. Iya kan? Saya nggak pernah sampai pengadilan sama istri, sampai bagi-bagi rumah. Masa rumah dibagi dua? Malu-maluin. Tapi itu nggak penting. Nah, Dennis juga, kamu Dennis, ada masalah dengan Medina Zain, jangan melebar kemana-mana. Kamu udah fokus, saya udah bilang udah stop. Kalau kamu cari masalah sama saya, yang rugi kamu. Tapi kalau kamu ada niat, dugaan saya ini mau jadi pansos, ya ayo layani. Nanti kamu nggak tahu irama ini gitu loh. Akan kamu repot sendiri. Jangan kau ganggu-ganggu saya Dennis ya. Saya bilang kamu cadel, itu memang kamu faktanya cadel. Apa cadel? Tidak biasa dengan orang lain yang ngomong. Kan itu saja. Apa? Kalau bilang Razman, dia bilang Razman, itu gimana? Cadel nggak? Terus apa namanya? Orang stroke? Orang pendek lidah? Enggak dong. Nah jadi, lagian gini. Saya tengok Uya-Kuya, Dennis, ngundang ini, ngundang itu. Ini maksudnya apa? Saya nggak ada masalah dengan Uya,
Saya nggak ada masalah dengan Dennis. Ini urusan Medina, saya sudah datang lihat Medi dia sakit. Karena mereka mengatakan pura-pura sakit, tunggu. Medi sehat, kita laporin ke polisi. Bukan maunya saya, maunya klien saya. Saya ini diminta bantu, saya bantu bos. Memang sekarang berita tuh Razman. Itu dari mana bos? Dari Allah, saya hanya berusaha. Saya nggak pernah bilang saya paling pintar, paling kaya, paling hebat. Katanya sampai ribuan cewek ngantri. Ada lagi ngomong jutaan, ya Allah. Anak saya aja ngomong, ya Tuhan apa sih hebat dari dia, kata. Anak saya itu. Saya juga geli saya. Saya ini laki-laki gitu loh. Ya bu, saya nggak bilang siapapun ya, tapi rasa-rasanya nggak usah lah. Udahlah bos. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah pasti dilaporkan oleh Bu Icil. Karena Kim sudah cerita semuanya. Kalau saya, kamu Hotman, udah, bro Rasman datang. Saya udah bilang, kau datang temui saya. Temui saya. Karena bahasamu sudah mengarah kepada pengakuan. Mengarah ya. Sebentar lagi masuk, angkat bendera putih aja bos. Sudah mengaku, tadinya nggak ada, terus ada panggil sayang, sekarang ngaku ada hubungan khusus. Besok-besok akan mengatakan, sudah biasa dong, namanya kami hubungan khusus. Mau tidur boleh, mau bareng boleh, mau ini boleh, dalam mobil boleh, kan begitu. Ini dugaan saya nih. Orang selalu bilang kok banyak dugaan-dugaan lah, itulah orang ahli hukum. Kita nggak boleh menuduh orang, bukan kayak dia gitu. Oke, cukup ya? Bang, terakhir aja Bang. Ah. Dengan kondisi ini sendiri dari kliennya Abang ini yang berjatuhan sakit ya Bang. Harapannya Abang sendiri seperti apa sih? Ya, saya berdoa. Saya datang ke sana ketemu Medina Zain, saya juga beritahu keluarganya dan Medi juga. Kamu harus kuat, kamu harus sabar, dan dia dirawat. Dan dia nampaknya, ya saya doakan, kemarin tuh dia udah 2 malam nggak bisa tidur. Mudah-mudahan nanti bisa tidur baik. Kemudian juga Iklimah Kim, saya bilang, Kim, kamu harus kuat, siap bang, kamu sabar, semua. Alhamdulillah semua di bawah pengawasan saya. Saya terima kasih pada Allah, syukur, karena Allah sedang menguji kemampuan saya. Allah sedang memperlihatkan kepada saya siapa orang-orang yang syirik kepada saya. Dan saya akan berjuang, karena saya percaya kata Allah, kamu dengar nih. Saya ini orang agama, orang hukum. Hukum dunia, hukum akhirat. Tarjun najata wa lam tasluk masyalik, innas safinata tajri alal yabas. Kamu wahai manusia, tidak akan pernah menerima kebahagiaan, tidak akan mendapat cita-cita kamu. Apa yang kamu dambakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dalam hidup kamu, tanpa kamu berurai air mata, bahkan berkorban jiwa, raga, darah. Karena ingat, kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Itu aja. Jadi bagi saya ini tantangan. Saya tidak pernah menzolimi orang, maka jangan zolimi saya. Saya membela klien saya atas dasar permintaan klien saya, untuk membela hak hukum mereka. Adapun masalah Richard Lee, itu urusan saya, biar di pengadilan kami tentukan. Tapi sekali lagi, Hotman tidak bisa menjelaskan bahwa secara utuh bicara ke saya masalah Richard Lee. Kan itu. Dan ingat Hotman, saya tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun dan terpengaruh. Cuma orang-orang sekarang mendukung saya, ya saya tidak gunakan. Nah satu lagi nih, ada psikolog, dokter. Saya nggak tahu tuh dokter apa tuh. Saya tahu namanya. Dia ahli psikolog atau apa? Kok enak aja komentar-komentar. Begini, aduh, jangan-jangan you dibayar tuh. Ngapain you komen? Ada kan? Ada dokter bilang ini mau, aduh, nggak diminta, nggak apa. Ini nanti kau tidak punya legal standing, kau komen-komen orang, kau bukan penegak hukum. Waduh, nanti keberatan Kimnya dilaporin, kena lagi kau. Bos, ini orang-orang hukum yang sedang bertempur. Hari-hari 2 bulan yang lalu sampai hari ini itu Razman Hotman. Saya tidak pernah saya jago dan tidak pernah saya katakan saya pintar. Saya hanya pasrah pada Allah. Ya Allah, kalau ini memang hak saya untuk saya mengambil sabuk juara ini, berikan kepada saya. Tapi kalau ini tidak, jangan berikan kepada saya. Berikan kepada saya kemuliaan. Karena doa saya pada Allah adalah kemuliaan. Saya katakan, mulia kata Allah, pasti mulia kata manusia. Mulia kata manusia, tidak kata Allah, tidak akan mulia. Cukup. Terima kasih.